menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup bersama Endang Silitonga Tanjung. Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil bahagian pertama, kitab Injil Matius pasal 7, khotbah di bukit dengan perikop hal menghakimi, hal kudus dan berharga, hal pengabulan doa, jalan yang benar, hal pengajaran yang sesat, dua macam dasar, dan kesan pendengar. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?
pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang hal pengajaran yang sesat dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Injil Matius 7 ayat 15 dengan bunyi nas. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, pernahkah kita mendengar perkataan bukan apa yang Anda ketahui, tetapi siapa yang Anda kenal yang dapat membuat perbedaan, bahkan membuat Anda berubah? Dan sahabat-sahabat firman ini nyata terjadi dalam khotbah Yesus di atas bukit. Yesus menjelaskan bahwa mengenal Dia atau tidak mengenal Dia adalah kunci menuju kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya atau tidak. Karena mengenal Yesus tidak hanya sekedar mengetahui siapa Dia, tetapi mengenal Dia berarti memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Jadi jika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus, maka kita akan mengetahui karakter Yesus, kasih sayang Yesus, kuasa dan otoritas Yesus, dan tentunya melalui hubungan timbal balik dengan Yesus lewat penurutan terhadap perintah-perintah dan ajaran-ajaran Yesus. Hubungan ini akan berjalan tetap dan bertahan apabila alat-alat penghubung yang diberikan oleh Yesus digunakan dengan baik dan dengan maksimal, yaitu waktu dan upaya. Dan sebagai kabar baiknya adalah dimanapun kita berada dan kapanpun itu, Tuhan selalu punya waktu untuk bersama dengan kita. Dan kita juga selalu dapat berbicara dengan Tuhan Yesus, mengajukan pertanyaan, mengajukan permintaan, mencari pengampunan, dan menghabiskan waktu bersama Dia. Dan sekarang, melalui surat cintanya kepada kita yakni Alkitab, Tuhan Yesus Juru Selamat dunia, rindu mengungkapkan karakter kasih-Nya kepada kita seperti kala Ia berinteraksi dengan orang banyak dari atas bukit. Saat ini Ia mengundang kita untuk datang dan mendengar dan mengenal Dia lewat salah satu khotbahnya, yaitu hal pengajaran yang sesat. Maukah engkau mendengarnya? Terima kasih. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sekarang ini banyak kita mendengar ajaran-ajaran tentang Yesus, tetapi apakah ajaran-ajaran itu sudah sesuai dengan kehendak dan perintahnya Yesus? Oh, ternyata Yesus memberi pernyataan bahwa tidak semua. Untuk itulah, dalam khotbahnya di atas bukit, Tuhan Yesus meminta kita untuk berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang datang dengan memakai namanya. Dan pada hari ini Yesus mau berkata kepada sahabat-sahabat firman, Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry di dalam Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Periksa dengan teliti setiap ajaran yang datang kepadamu,
apakah sudah sesuai dengan apa yang aku firmankan atau tidak? Dan lihat kehidupan orang yang datang sebagai pembawa berita itu. Sudahkah hidupnya sesuai dengan apa yang diberitakannya? Ingat, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, kata Yesus di dalam kitab Injil Matius 7 ayat 16. Jika mereka benar-benar pembawa berita kebenaran, maka berita yang disampaikan itu harus pas, harus sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus firmankan. Firman Tuhan tidak akan dipelintir, firman Tuhan tidak akan dihilangkan walau hanya salah satu bahagian kecil saja. Dan sebagai pembawa berita kebenaran, mereka juga adalah pelaku-pelaku kebenaran. Sebab firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Untuk itulah pena ilham ilahi roh nubuat khotbah di atas bukit halaman 162 alinea pertama sampai halaman 164 alinea pertama memberikan kita amaran dan juga nasihat agar berhati-hati dengan pengajar-pengajar yang datang dengan memakai nama Yesus. Pena ilham berkata, guru-guru palsu akan datang untuk menjauhkanmu dari jalan yang sempit dan gerbang yang sesak itu. Hati-hatilah terhadap mereka. Walaupun tersembunyi dalam pakaian domba, namun dalam hati mereka adalah serigala-serigala yang sedang mencari mangsa. Dan Yesus memberikan satu ujian yang olehnya guru-guru palsu itu dapat dibedakan dari guru-guru sejati. Firman Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Kita tidak diminta menguji pembicaraan mereka yang indah-indah dan pengakuan yang muluk-muluk. Tetapi mereka harus dinilai oleh firman Allah sendiri. Barang siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, firman berkata, maka baginya tidak terbit fajar. Oleh sebab itu, selidikilah pekabaran apa yang dibawakan guru-guru ini kepadamu. Apakah itu membawamu untuk menghormati dan takut akan Allah? Apakah itu membawamu untuk menyatakan kasihmu kepadanya dengan setia memelihara hukum-hukumnya? Jika manusia itu tidak merasakan bobot dari hukum moral atau 10 perintah Allah, jika mereka menganggap enteng peraturan-peraturan Allah itu, jika mereka melanggar salah satu dari hukum-hukumnya yang terkecil dan mengajarkan seperti itu kepada kita, kepada manusia, mereka tidak akan berharga dalam pandangan sorga. Kita dapat mengetahui bahwa pernyataan-pernyataan mereka itu tidak mempunyai dasar atau tidak alkitabiah. Mereka sedang melakukan pekerjaan yang benar-benar berasal dari raja kegelapan, musuh Allah itu. Oleh sebab itu, ingatlah, tidak semua yang mengakui namanya memakai lencananya miliknya. Banyak yang telah mengajar atas namaku, kata firman Tuhan atau kata Yesus, pada akhirnya akan kedapatan terlalu ringan. Pada hari-hari terakhir, kata Tuhan Yesus, banyak akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kata Yesus, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 23. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, perhatikanlah. Pena ilham ilahi roh nubuat khotbah di atas bukit melanjutkan. Ada yang percaya bahwa mereka benar, tetapi sebenarnya mereka salah. Karena sementara menyatakan Kristus sebagai Tuhan mereka dan mengaku melakukan perbuatan-perbuatan besar dengan namanya, mereka adalah para pekerja kejahatan. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka tidak. Firman Allah bagi mereka adalah seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang diucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya.
berdasarkan Yehezkiel 33 ayat 31 dan 32. Sahabat-sahabatku, mengaku murid saja tidaklah berharga, sebab iman di dalam Kristus yang menyelamatkan jiwa bukanlah apa yang ditunjukkan oleh banyaknya kata percaya, percayalah, kata mereka, dan kamu tidak perlu memelihara hukum. Tapi ingat, kepercayaan yang tidak membawa kepada penurutan adalah kepongahan. Untuk itulah Rasul Yohanes mengatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia. Barang siapa berkata, aku mengenal Yesus, tetapi ia tidak menuruti perintahnya Yesus, maka ia adalah si pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Berdasarkan 1 Yohanes 2 ayat 4. Jadi sahabat-sahabat firman, jangan seorang pun menyukai pendapat bahwa pemeliharaan khusus atau banyaknya mujizat adalah menjadi bukti kesejatian dari pekerjaan mereka yang datang memakai nama Tuhan, atau pendapat yang mereka anjurkan yang juga memakai nama Tuhan. Apabila mereka menganggap enteng firman Allah dan membuat kesan perasaan dan pelaksanaan mereka di luar dari ukuran atau kebenaran ilahi, maka dapatlah kita ketahui bahwa tidak ada terang di dalam mereka. Penurutan adalah ujian kemuridan. Pemeliharaan hukumlah yang membuktikan keikhlasan dari pengakuan kasih kita kepada Allah. Apabila ajaran yang kita terima membunuh dosa di dalam hati, menyucikan jiwa dari kecemaran, menghasilkan buah kesucian, dapat kita ketahui bahwa ajaran ini adalah benar-benar kebenaran Allah. Bila kebajikan, bila kebaikan, bila kelembutan hati, simpati nyata dalam kehidupan kita, apabila kita mengagungkan Kristus dan bukan diri kita, dapatlah kita ketahui bahwa iman kita itu benar. Seperti kata firman Tuhan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, berdasarkan 1 Yohanes 2 ayat 3. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, khotbah di atas bukit meminta kita untuk memiliki pengenalan yang benar akan Allah berdasarkan kebenaran firman-Nya, dan turutilah itu, karena juru selamat kita, penyampai khotbah di atas bukit, hendak membawa kita ke sorga. Dialah jalan itu, kebenaran itu yang membawa kepada hidup. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom. Tiba saatnya, hari terakhir, banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, melakukan mukjizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Tiba saatnya, hari terakhir, banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, melakukan mukjizat